Ya pemirsa, kini kita ke berita terpopuler yang sudah dipilihkan oleh kami. Untuk yang pertama ada kasus COVID-19 yang meledak di Singapura. Kasus COVID-19 di Singapura meningkat 2 kali lipat dalam waktu sepekan. Tercatat ada 22.094 kasus hanya untuk periode 19 sampai dengan 25 November 2023 lalu. Padahal sebelumnya kasus COVID-19 di negara tetangga Indonesia ini hanya sebanyak 10.726 orang. Kementerian Kesehatan Singapura menyatakan kenaikan angka tersebut diduga akibat peralihan musim di akhir tahun seiring dengan kekebalan penduduk yang berkurang dan juga bisa menjadi faktor melonjaknya kasus COVID-19 di Singapura. Meski demikian, angka kenaikan kasus nyatanya tidak diikuti dengan lonjakan jumlah rawat inap karena COVID-19 dan akibat melonjaknya kasus COVID-19 ini, masyarakat diimbau untuk segera melanjutkan vaksinasi booster, khususnya bagi mereka yang menerima vaksin booster terakhir 6 bulan atau 1 tahun lalu. Diketahui varian terbanyak yang teridentifikasi di Singapura meliputi subvarian EG5 dan subvarian lineage HK3 dan keduanya menjadi subvarian yang dominan secara lokal ditemukan pada lebih dari 70% kasus. Dan kini kita ke berita terpopuler selanjutnya, ada debat cawapres yang ditemani capres. Pemirsa, debat calon wakil presiden 2024 ini akan menjadi sorotan publik lantaran ditiadakan secara khusus. Debat cawapres tetap ada namun harus ditemani dengan capresnya. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Derajat Wibowo mengatakan kubu Anies Mohaimin yang pertama kali mengusulkan agar capres mendampingi cawapres dalam setiap sesi debat kandidat Pilpres 2024. Menurut Derajat, usulan itu muncul dalam rapat KPU bersama perwakilan ketiga paslon di kantor KPU pada 29 November 2023 lalu. Dalam momen pemberian masukan itu, Derajat mengatakan seorang perempuan yang merupakan perwakilan kubu Amin mengusulkan agar capres dan cawapres hadir bersama pada setiap sesi debat. KPU lalu mengatur pembagian waktu berbicara, namun pihak notulis dari TKN tidak mengetahui pasti nama pengusul tersebut. Oleh sebab itu, Derajat meminta kepada kubu tim kampanye Amin mengonfirmasi hal tersebut. Dan kini kita ke berita terpopuler selanjutnya, ada makhluk punah yang muncul kembali. Ya, spesies mamalia yang diperkirakan sudah punah secara mengejutkan muncul kembali dan kemunculannya terlihat di pengungsian Cilops, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Spesies ini bernama Echidna dan terakhir terlihat 60 tahun lalu. Hewan tersebut mirip seperti landak terenggiling dan tikus tanah dengan moncong panjang, pemirsa. Baru-baru ini tim ilmuwan Universitas Oxford menemukannya pada hari terakhir ekspedisi 4 mingguannya. Tim mendapatkannya dengan kamera jejak. Ahli biologi James Crampton yang pertama kali menemukan gambar hewan itu dalam kartu memori terakhir. Dalam gambar terlihat makhluk kecil yang berjalan lewat semak-semak hutan. Kempton menjelaskan spesies Echidna berbeda dengan mamalia lain. Alasannya karena termasuk Monotreata, kelompok bertelur yang terpisah dari mamalia lainnya sekitar 200 juta tahun lalu. Spesies tersebut tercatat satu kali terlihat pada 1961 oleh ahli botani asal Belanda. Echidna juga berbeda karena pernah ditemukan di seluruh Australia dan New Guinea. Dan berita terpopuler selanjutnya adalah tanda kiamat yang nampak di daun, pemirsa. Ya, sejumlah peneliti di Amerika Serikat menemukan tanda-tanda jelas dunia kini tengah menghadapi malapetaka dan tanda-tanda itu terlihat di dedaunan. Daun menjadi salah satu indikator karena menjadi tempat fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan melepas oksigen ke atmosfer. Dan karena itu hutan pun terkenal sebagai paru-paru dunia. Namun keberlangsungannya terancam karena panasnya temperatur membuat proses fotosintesis berhenti. Dan penelitian oleh George Goldsmith dari Chapman University di California beserta timnya menemukan beberapa bagian hutan tropis yang mendekati batas temperatur sehingga mengganggu proses fotosintesis. Jika pemanasan global melewati 3,9 derajat Celcius, seluruh hutan bisa tidak tahan, daun akan kering dan pohon di seluruh hutan akan mati satu persatu. Namun peneliti menekankan bahwa perhitungan ini hanya probabilitas, bisa saja dampak parah terjadi pada temperatur yang berbeda. Dan karena itu sangat penting untuk menekan emisi dan mencegah deforestasi untuk melindungi hutan tropis.